Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Karudisa Zulkifli dengan NPM 231506100. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas saya yaitu tugas Internet of Things di mana saya akan merancang sistem monitoring suhu dan kelembapan serta kontrol dua perangkat elektronik yang bisa dipantau melalui Blink dan dapat mengirim atau menerima perintah serta notifikasi melalui WhatsApp. Nah, langsung saja kita ke rangkaiannya, di mana saya sudah membuat rangkaian dari sistem monitoringnya itu. Di sini saya menggunakan ESP8266 atau Node MCU sebagai microcontrollernya. Lalu di sini terdapat breadboard untuk menyusun setiap komponen-komponen yang ada di sini. Lalu ada 5 LED ini sebagai indikator, di mana terdapat 2 LED biru dan 3 LED hijau. Nah, LED biru ini digunakan sebagai indikator dari perangkat elektronik, di mana terdapat kulkas dan TV. Lalu 3 LED hijau ini digunakan sebagai indikator visual dari logika mengenai monitoring suhunya. Lalu di sini terdapat sensor suhu yaitu DHT11 yang digunakan untuk melihat kondisi dari suhu dan kelembapan. Lalu setiap komponen ini dihubungkan melalui kabel jumper. Nah, kabel jumper yang saya gunakan itu ada female to male, dan female to female. Lalu yang terakhir ini terdapat kabel USB yang digunakan sebagai penghubung untuk sumber daya, di mana saya hubungkan ke laptop. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Jadi ini merupakan program atau source code dari sistem monitoring suhu dan kelembapan. Nah, di sini yang pertama-tama ada pendefinisian dari Blink, karena kita akan menghubungkan rangkaian ini ke Blink, jadi butuh yang namanya pendefinisian Blink, mulai dari template ID-nya, template name, autentifikasi token, dan print-nya itu ke serial monitor. Lalu di sini terdapat include library, di mana kita menggunakan library ESP8266. Kemudian sini ada Wi-Fi client secure ini digunakan untuk Twilio WhatsApp-nya. Kemudian ini ada DHTH, ini untuk driver DHT11. Lanjut, karena kita menggunakan Blink, kita harus mengidentifikasikan Wi-Fi-nya atau internetnya. Jadi di sini saya menggunakan Wi-Fi dari HP saya dan ada passwordnya. Lalu di sini untuk hostnya gitu, dimana dia menggunakan port 80 dan port keduanya itu 8080. Lanjut, ini merupakan identifikasi dari Twilio-nya, dimana dia ada ID Twilio-nya, token, terus ini ada from WhatsApp +14155238886. Ini merupakan sendback dari Twilio-nya. Kemudian ini ada WhatsApp dari pengguna. Lanjut, ini ada pendefinisian LED dan DHT. Di sini saya menggunakan 5 LED. Pertama ada LED 1. LED 1 itu di sini warna hijau. LED 1, LED 2, dan LED 3. Nah, LED ini digunakan sebagai indikator visual dari logika suhunya. Kemudian sini ada LED kulkas dan LED TV, di mana dia itu menggunakan LED biru. Kemudian sini ada LED temperatur 1, LED temperatur 2, dan LED temperatur 3. Ini sama aja dengan LED 1, 2, 3. Kemudian sini ada pendefinisian DHT-nya. Nah, DHT-nya kita hubungkan ke pin 4 dari ESP8266. Dan ada pendefinisian DHT type-nya itu DHT11. Lanjut, ada definisi untuk pin-pin dari Blink. Ada Blink timer, kemudian ini untuk logika umumnya aja dari Blink itu.
Kemudian ini ada untuk antrian WhatsApp aja gunanya. Lalu di sini ada URL encode. Nah, ini untuk Twilio-nya. Di sini ada string default message juga. Ini untuk Twilio. Kemudian di sini ada send WhatsApp now. Nah, ini untuk mengirimkan ke WhatsApp-nya. Di mana dia akan menggunakan WiFi status. Kemudian ada serial print. Dia akan mencetak teks WiFi belum connect itu ke serial monitor. Oke, ini ada string URL. Lalu ada authorization Twilio-nya dengan menggunakan ID dan token. Lanjut ke ini queue WhatsApp ini untuk antriannya. Lalu service WhatsApp ini untuk layanannya lah. Nah, lanjut ini ada time to zone. Ini untuk logika suhu. Ini untuk penulisan dari pin-pin. Lanjut ini ada update status text, terus ada read and update. Nah, di sini lanjut ini ada blink write VTV dan vCoolcast karena dia itu di monitoringnya tuh secara manual gitu di blinknya. Terus ada vNotifikasi dan ada blink connected-nya. Lanjut kita ke void setup. Nah, di void setup ini kita menggunakan serial begin 9600. Lalu ada pin mode untuk LED temperatur, LED kulkas, dan LED TV. Oke, terus di sini ada loopingnya. Oke, saya coba untuk mengcompile atau menguploadnya. Di sini kita menggunakan boardnya itu Node MCU 10 ESP12E. Lalu untuk portnya itu kita pakai COM4. Lalu lanjut aja kita upload. Setelah dikompile dia akan menghasilkan output seperti ini. Lalu kita akan melihat di serial monitornya. Nah, dia akan menghasilkan suatu data monitoringnya mulai dari suhunya, terus kelembapannya, terus keterangan dari perangkat elektroniknya. Nah, di sini akan berjalan secara real time yaitu selama 2 detik. Kemudian kan kita sudah menyambungkannya dengan Blink. Jadi kita lihat apakah di Blinknya itu sudah online apa belum. Nah, ini untuk tampilan Blinknya. Di sini kita dapat lihat bahwa Blinknya ini terhubung ya online, terhubung dengan internet. Jadi akan dapat monitoring secara real time. Nah, di sini untuk Blinknya sendiri terdapat label kategori untuk suhu dan label kategori untuk status perangkat elektronik. Nah, untuk suhu ini kita lihat bahwa suhunya itu tinggi, lebih dari 27 derajat Celcius atau dia itu 28 derajat Celcius. Nah, sesuai dengan logika pemrograman, ketika suhunya tuh di atas 27 derajat Celcius, LED 3 atau LED hijau itu akan menyala. Nah, seperti ini. Dia akan menyala seperti ini. Kita bisa melihat kelembapannya juga 74%. Nah, di sini dia itu akan mendata hasilnya secara real time. Kemudian di sini terdapat status perangkat di mana ada TV dan kulkas. Di sini dia juga terhubung dengan switch dari TV dan kulkas ini. Nah, ini kita bisa menekannya secara manual, bisa dihidupkan ataupun dimatikan itu secara manual. Nah, contohnya di TV ini ya, kita hidupkan. Nah, maka lampu LED biru itu akan menyala dari LED TV-nya. Kemudian untuk LED kulkas itu kita hidupkan juga. Nah, ini juga menyala, kedua-duanya menyala. Gitu. Bisa kita matikan. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk menghubungkan
status dari suhu dan status dari perangkat ini menggunakan Twilio. Oke, jadi saya sudah melakukan atau mendeploy Twilio-nya agar rangkaian saya ini dapat mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp. Nah, kita akan mencoba apakah dia itu bisa dihidupkan atau dimatikan secara otomatis di WA atau bisa mendapatkan informasi di WA. Kita lihat di sini, sebelumnya saya sudah melakukannya, sudah mencoba. Nah, di sini misalnya itu kita ketik menu. Nah, dia akan menampilkan beberapa menu untuk suatu perintah. Nah, kita bisa mengetik angka ataupun bisa mengetik perintahnya itu sendiri. Nah, saya coba untuk menyalakan TV. Oke, lampunya menyala dan terdapat notifikasi TV dinyalakan. Lalu kita cek apakah di blinknya itu TV-nya itu menyala. Bisa kita lihat bahwa TV-nya itu akan otomatis menyala. Nah, kita coba menjalankan yang lain seperti kulkas. Mungkin kita ketik aja angkanya 7. Oke, terdapat notifikasi kulkas dinyalakan. Nah, ini kita bisa lihat kulkas juga ikut menyala. Nah, kita coba cek di blinknya apakah dia menyala. Dan iya, ternyata kulkasnya juga menyala. Oke, kita akan mencoba untuk mematikan kedua-duanya. Oke, dia akan otomatis dimatikan, teman-teman, seperti ini. Kita juga bisa cek suhu di sini. Tuh, suhunya itu adalah 28,2 Celcius, di mana dia itu dikategorikan sebagai suhu yang tinggi karena dia lebih dari 27 derajat Celcius. Nah, kita bisa juga cek kelembapannya. Nah, kelembapannya itu berkisar 75%. Lalu kita bisa juga melihat info perangkat yang kita gunakan. Sini kita bisa lihat perangkatnya itu TV, kulkas itu udah kita off-kan sebelumnya. Lalu kita bisa lihat status ringkasnya. Nah, untuk status ringkasnya itu suhunya di 28,1 Celcius, kelembapan 74%, TV off, kulkas off. Nah, seperti itu kira-kira untuk monitoring suhu kelembapan melalui WhatsApp atau Twilio. Nah, sekarang kita akan coba apakah kalau misalnya kita dari Blink itu bisa mengirimkan notifikasi di WhatsApp. Kita akan coba. TV dan kulkas sudah saya nyalakan. Kita lihat di WhatsApp. Nah, terdapat notifikasi TV on dan kulkas on. Nah, oke. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.